kepedulian itu nggak ada batasnya, lintas batas. Dia lintas ras, lintas agama, lintas etnisitas, lintas negara. Kenapa? Ya karena memang kalau orang yang memang punya sifat dasar peduli, dia nggak akan bisa bahagia kalau tidak menyampaikan kepedulian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya, terutama Bang Ihsan ini yang luar biasa supportnya selama ini pada turun tangan. Ya, ini hadir para senior dari kader turun tangan yang sudah lama masih menyempatkan hadir. Ada Tony, Rido, siapa lagi ya? Jadi yang selalu saya lihat dari turun tangan Jakarta, di antara turun tangan kota-kota lain, turun tangan Jakarta ini ikatan lineage, ikatan antara senior-seniornya itu yang paling kuat saya lihat. Jadi ada event-event yang biasanya senior turun gunung. Nah itu yang saya lihat membuat turun tangan Jakarta itu proses regenerasinya itu paling lancar. Karena seringkali untuk gerakan seperti turun tangan, terutama yang daerah, ada satu fase kadang missing link, tiba-tiba habis pengurus aktif, pengurusnya ganti, habis itu kosong, nggak ada aktivitas, baru tahun berikutnya dibikin lagi, baru isi lagi. Nah, yang paling istiqomah istilahnya, paling jalan itu saya lihat turun tangan, dan itu bisa menjadi contoh buat teman-teman turun tangan di daerah. Sekarang ada 100 lebih, mungkin 111, 113 turun tangan di berbagai daerah se-Indonesia, dan ini sebuah jejaring yang sebenarnya luar biasa, tetapi tidak kita tampakkan di luar supaya tidak banyak gangguan. Nah, Bang Ihsan, terima kasih banyak. Kalau teman-teman turun tangan Jakarta mungkin tidak merasakan bahwa sebenarnya di balik aktivitas teman-teman selalu ada orang-orang di balik layar yang secara ikhlas, walaupun ada kontraknya tadi, dia bilang ya kontraknya itu adalah kontrak nanti di hadapan Tuhan gitu ya, di akhirat nanti. Selalu ada orang-orang yang ikhlas mendermakan, memfasilitasi gitu ya, mensupport. Nah, orang-orang itu justru jarang diketahui oleh teman-teman generasi baru yang aktif. Teman-teman lama mungkin bertahun-tahun di Cikini ya, di lokasi yang sangat strategis, itu baru mungkin sebagian baru tahu kalau ternyata pemiliknya di sini. Nah, kita bertahun-tahun pakai tempat sana. Ya karena waktu itu ya udah, pokoknya yang penting Mas Kozin aktivitas banyakin di sana, itu aja amanatnya. Tanggung jawab kita, kami pembina, ya bikin aktivitas banyak-banyaknya. Kenapa? Karena ada amanat tempat bangunan. Kalau kita banyakin aktivitas, pahala yang mengalir ke yang punya banyak kan gitu. Yang punya kan nggak butuh terkenal. Kalau yang butuh terkenal kita di sosmednya gitu kan. Nah tapi butuh pahala mengalir gitu. Nah gimana caranya, ibaratnya ini investasinya ini terus berkembang. Nah cara membuat investasi akhirnya terus berkembang adalah kita yang memanfaatkan tempatnya itu berbanyak aktivitas dan memberikan benefit manfaat kepada masyarakat. Nah itu kenapa selama ini teman-teman barangkali kalau lihat mantan-mantan pengurus ya di turun tangan itu selalu mendorong supaya banyakin kegiatan gitu. Nah prinsipnya tadi begitu ada program, ada rencana, ya ada aja jalan, yang penting mau turun tangan. Dan kemudian setelah selesai tempat, teman-teman keleleran nih ya kan, dikasih tempat sini kan gitu ya. Bukan hanya itu, teman-teman mungkin pernah dengar ada ambulan turun tangan. Sebenarnya dari beliau, keluarga, wakaf ya, wakaf. Jadi ada media juga yang dikelola, namanya media Radio Silaturahmi. Kemudian ada Mercy,
Kalau di Palestina dulu pernah dengar ada rumah sakit Indonesia yang dibom Israel. Ini yang orang ini yang diantara salah satunya yang bekerja keras waktu itu ya, ketika orang belum ramai bicara soal Palestina, mereka sudah bergerak dengan Mercy Medicare Response Rescue itu untuk membangun rumah sakit di sana. Nah itu teman-teman sekilas. Jadi kita ini sebenarnya turun tangan ini secara secara nggak sadar frekuensi kita itu akan bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi, yaitu apa? Orang-orang yang peduli. Kepedulian itu nggak ada batasnya, lintas batas. Dia lintas ras, lintas agama, lintas etnisitas, lintas negara. Kenapa? Ya karena memang kalau orang yang memang punya sifat dasar peduli, dia nggak akan bisa bahagia kalau tidak menyampaikan kepedulian itu. Dia juga selalu akan gelisah melihat masalah gitu. Nah, masalah itu kan dari masalah yang paling kecil sampai yang paling besar, misalnya masalah negara. Tetapi kan itu juga akumulatif. Nah, sebenarnya kan yang dikerjakan oleh turun tangan itu adalah mengkanalisasi dari perasaan-perasaan gelisahnya teman-teman anak-anak muda dari masalah-masalah yang besar itu, lalu supaya nggak terlalu stres, kita salurkan, dikanalkan untuk direct action, turun tangan, bertindak langsung dalam skala yang paling mikro, supaya tadi tidak jantung kan bang. Anak muda lihat masalah bangsa ini besar, stres sekali. Kalau hanya dipikir aja, ngadepin sosmed aja gitu ya tiap hari. Kita lihat presiden kita ngabisin banyak teriak-teriak efisiensi, ngabisin banyak anggaran buat jalan-jalan ke luar negeri. Itu ternyata tadi saya baca di sosmed, 1 dari 8 harinya itu digunakan untuk perjalanan luar negeri kayak gitu. Nah itu stres, kita lihat itu. Nah tapi di turun tangan kita kanalkan untuk membuat aktivitas-aktivitas langsung di masyarakat yang itu barangkali impact-nya juga lokal. Kenapa? Nggak apa-apa impact lokal, impact kecil, karena kalau itu dilakukan konsisten terus-menerus berjejaring, yang kecil-kecil itu membesar, dan ketika membesar itu seiring juga dengan pertumbuhan teman-teman ini kan bertumbuh, berkembang. Anda sekarang mungkin umur 20-an tahun, 19-an tahun, nanti akan tumbuh berkembang. Nah, proses tumbuh berkembangnya ini perlu ada ruang-ruang aktualisasi yang itu sifatnya direct dengan masyarakat. Itulah ada di fasilitasi itu turun tangan. Manfaatnya nanti 10-20 tahun yang akan datang. Nah makanya tadi mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi juga soal inkubasi. Jadi di turun tangan tidak hanya dapat training selesai atau bikin program kurban, bagi nasi dan sebagainya, enggak. Anda harus terus berproses sampai menemukan sebuah aktivitas yang menjadi passion Anda, baik itu di bidang sosial, bisnis ataupun yang lainnya, yang itu akan menjadi portofolio saudara. Portofolio yang itu yang kita sebut dengan inkubasi gitu. Nah di turun tangan banyak variasinya. Kayak mall itu etalase sudah banyak, tinggal ditiru, tinggal di ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah nanti bagian turun tangan pusat lah untuk membuat etalase itu lebih mudah dipelajari ya. Nah termasuk ini nih, mungkin bayangnya yang sosial enggak, di bisnis pun ini kafe yang kita bikin ini sebenarnya orang lihatnya mungkin saya, tapi sebenarnya ini benar-benar inkubasi dari turun tangan. Makanya ditulis, dengan membeli produk ini Anda telah ikut turun tangan membantu perjuangan para relawan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Kafe Pejuang turun tangan.
Jadi ini contoh, bahkan ketika ngebangun usaha pun, membangun bisnis pun, itu gagasan, semangat, turun tangan itu masuk di situ. Padahal ini profit. Bang Ihsan ini bisnisnya menggurita di mana-mana, di punya, tapi ada saluran dari situ, channeling setelah untung mau ngapain. Jadi punya bisnis banyak, tapi juga punya amal sosial yang banyak. Nah itu menjadi kombinasi yang menarik. Nah Anda teman-teman ini relawan itu on the way proses. Nanti ketika menjadi sukses pasti beda-beda. Ada yang suksesnya mungkin di bidang profesional, bisnis, pendidikan, gerakan sosial, politik, mungkin budaya, lingkungan dan sebagainya. Saya yakin banyak, tetapi kita akan ikat semuanya dalam satu kesepahaman bahwa apapun keberhasilannya nanti semuanya punya nilai-nilai yang sama, yaitu nilai-nilai turun tangan, harus memberikan kontribusi kepada orang banyak. Saya kira itu sekedar pengantar. Terima kasih.